Perkenalkan, nama saya Askia Fikria, kelas 5A, Prodi Perbandingan Madzhab. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS kuliah saya Hukum Pidana Islam. Nah, hari ini kita akan membahas tema tentang al-uqubah. Al-uqubah dalam hukum pidana Islam ialah sanksi atau hukuman. Nah, topik ini tidak hanya menyentuh sisi hukum tetapi juga aspek moral, sosial, spiritual dalam kehidupan umat Islam. Nah, kita akan melihat bagaimana sistem hukum Islam membagi sanksi-sanksi ke dalam beberapa kategori, seperti hudud, qisas, diyat, dan ta'zir, serta bagaimana tujuan penerapannya untuk memberikan efek jera pelaku dan menjaga keadilan masyarakat. Nah, nanti kita lanjut lagi sharingnya dengan narasumber saya. Saya bahas lebih lanjut, izinkan saya sedikit membacakan biodata narasumber saya pada hari ini. Kita akan mengenal sosok yang luar biasa. Beliau adalah pemuda yang penuh semangat, inspiratif. Beliau adalah Libasut Taqwa SAG. Mbak Lita ini ialah lulusan Tahfidzul Quran yang baru saja menyelesaikan studinya tahun lalu di usia 23 tahun. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dan kecintaan pada Al-Quran. Beliau kini mengabdikan dirinya kepada TPQ di Surabaya. Baik, langsung saja kita temui Mbak Libasut Taqwa. Saya tunggu ya guys, bye, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Fikria, mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab PM 5A. Di samping saya sudah ada narasumber saya. Boleh perkenalan? Ya, nama saya Libasut Taqwa dari Surabaya. Nah, di sini kita akan sedikit sharing-sharing tentang al-uqubah. Nah, boleh nggak saya minta pendapatnya tentang apa sih itu al-uqubah menurut Anda? Ya, kalau menurut saya itu ya, al-uqubah itu dalam hukum Islam itu diartikan sebagai sanksi. Nah, dalam bahasa Arabnya itu diartikan sebagai membalas. Jadi bisa dibilang hukuman itu balasan atas perbuatan yang tidak benar. Nah, dalam Islam itu hukuman ini harus mempertimbangkan aspek moral dan aspek sosial supaya tidak hanya menghukum tapi juga mendidik. Boleh lanjut pertanyaan kedua? Ya, boleh. Nah, ini saya itu tanya, kenapa sih kok ada berbagai macam hukuman dalam Islam itu? Oh ya, jadi dalam hukum Islam itu memang ada beberapa jenis hukuman yang dikenal ya. Nah, itu ada 3. Yang pertama itu hudud, kedua qisas, dan ketiga ta'zir. Nah, hudud sendiri itu diartikan sebagai hukuman yang sudah ditentukan secara jelas. Terus apa itu qisas? Itu diartikan sebagai hukuman yang lebih kayak pembalasan setimpal gitu. Nah, terus ta'zir itu hukuman yang lebih fleksibel yang ditentukan oleh hakim. Jadi banyaknya jenis hukuman ini itu sudah bisa sesuai dengan pelanggaran dan konteksnya. Boleh lanjut pertanyaan ketiga? Ya. Menurut Anda, apa sih tujuan utama penerapan hukuman ini? Ya. Jadi menurut saya itu ya, tujuannya itu ada 2. Satu, pertama supaya orang-orang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua, untuk perbaikan dan pendidikan. Jadi harapannya itu setelah dilanggar, mereka itu bisa sadar dan memperbaiki dirinya. Boleh lanjut pertanyaan keempat? Ya, boleh. Gimana sih cara kerja hukuman-hukuman yang Anda sebutkan tadi? Ya, jadi cara kerjanya setiap hukuman tadi itu ini aturan masing-masing. Nah, misalnya untuk hukuman hudud itu pasti tidak bisa diubah karena sudah hanya Allah. Kalau qisas itu hukumannya korban bisa memilih untuk memaafkan pelaku tadi atau tidak. Kalau ta'zir itu hakim punya kebebasan untuk menentukan hukuman berdasarkan situasi dan kondisi. Pertanyaan yang terakhir, Ya, apa harapan Anda ke depan untuk penerapan al-uqubah sendiri? jadi harapan saya ke depan agar penerapan al-uqubah ini bisa lebih aplikatif dan sesuai dengan tuntutan zaman modern tanpa menghilangkan esensi keadilan dalam
kasih banyak atas sharingnya. Dari pembahasan hari ini kita belajar bahwa Al-Qubah dalam hukum Islam memiliki fondasi yang sangat penting untuk menegakkan keadilan sekaligus menjaga keseimbangan sosial. Tujuannya bukan sekedar memberikan hukuman, tetapi juga mendorong kesadaran pelaku untuk berubah menjadi lebih baik dengan memahami nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Penggolongan sanksi seperti hudud, qisas, diat, dan ta'zir menunjukkan bahwa hukum Islam yang dirancang untuk mencapai harmoni antara pencegahan dan rehabilitasi. Namun penerapannya tetap membutuhkan kebijaksanaan agar relevan dengan konteks zaman modern. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk lebih memahami dan menghargai nilai-nilai keadilan dalam Islam. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.